Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kusmiadi dalam mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan kelas 12. Saya sapa dulu ya kalian. Gimana kabarnya? Sehat selalu? Amin ya. Mudah-mudahan kelas 12 KPL 1, 2, 3, 4 itu dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya. Meskipun kalian belajar secara daring dan belajar seperti ini, tapi ada informasi yang baru yang baik dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, bahwa sebagian kota Bandung, sebagian Kabupaten Bandung itu sudah berada pada zona yang hijau. Mudah-mudahan Kabupaten Bandung, khususnya daerah Margahayu, Soreang, Katapang, itu segera zona hijau supaya kita bisa bertatap muka kembali di sekolah, belajar seperti biasa, praktek seperti biasa. Ya, kita doakan mudah-mudahan musibahnya cepat berlalu, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan orang tuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ada rezeki yang berlimpah buat kalian. Semangat ya dan semua. Baik anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua ya setelah minggu kemarin kita pertemuan ke-1 membahas tentang semua yang ada di kegiatan kelas 12. Nah, untuk pertemuan sekarang khusus untuk materi praktek produk kreatif kewirausahaan. Sebetulnya materi ini adalah materi yang sebelumnya pernah kita pelajari di kelas 11 tentang PKK. Nah, kita akan sekarang masuk ke kelas 12 berkaitan dengan materi produk kreatif kewirausahaan. Nah, di bab ke-12 ini di kelas 12 itu ada materi yang pertama yaitu materi proses produksi massal. Nih, saya garis bawahi ya, proses produksi massal. Kira-kira ada yang tahu nggak pengertian tentang produk? Yang kedua, pengertian produsen. Dan yang ketiga itu pengertian produksi. Tiga kata inilah kalau kalian sudah paham, berarti materi yang selanjutnya nanti akan mudah diingat atau mudah dihafalkan oleh kalian. Ya, ada produk, ada produsen, ada produksi. Kira-kira apa? Saya punya contoh handphone. Handphone ini disebutnya suatu produk. Ya, artinya ada barang yang dihasilkan. Nah, produsen itu artinya orang atau perusahaan yang membuatnya. Seperti ini handphone Samsung. Oh, berarti ini dibuat oleh Samsung. Berarti produsennya adalah Samsung. Yang ketiga, ada produksi. Berarti bagaimana cara membuatnya. Nah, ketika handphone ini sudah seperti ini, berarti ada langkah-langkah cara membuatnya. Dari mulai perakitan, menyiapkan alatnya, menyiapkan perangkatnya, menyiapkan softwarenya, menyiapkan istilahnya jaringannya, sehingga terwujudlah suatu handphone yang sudah siap diproduksi massal di semua negara. Itu namanya produksi massal. Sampai saat ini sudah kebayang ya. Jadi produk itu adalah barangnya, ini sudah ada. Produsennya adalah perusahaan atau orangnya, dan produksi adalah bagaimana cara membuatnya. Sehingga pengertian produk, pengertian produsen seperti ini. Produk artinya barang, bisa berupa barang, bisa berupa makanan, bisa berupa jasa yang akan dibuat. Ya, ketika barang itu akan dibuat, maka membutuhkanlah suatu produsen, membutuhkan orang yang membuatnya atau perusahaan yang akan membuatnya. Ketika sudah ada bahannya, sudah ada barangnya yang akan dibuat, sudah ada perusahaannya, baru yang ketiga adalah bagaimana cara untuk memproduksinya atau bagaimana cara membuatnya. Seperti handphone tadi ya, ini produknya, nama produsennya adalah Samsung dan produksinya mungkin menyiapkan perangkat alat software dan hardware-nya. Atau kalian mau berbisnis yang lain lah, seperti berbisnis martabak misalnya kan, martabak itu adalah produknya. Ada martabak kacang, ada martabak ketan, ada martabak coklat dan lain sebagainya. Ya, ketika sudah tahu produknya, maka siapa yang membuatnya sebutnya adalah produsen. Ketika sudah ada barang yang akan dibuatnya, perusahaan atau orang yang membuatnya, baru langkah yang ketiga adalah bagaimana cara memproduksinya. Sehingga
menghasilkanlah sebuah produk yang dibuat. Martabak yang tadi ya, martabak kacang coklat, keju, pisang, dan lain sebagainya. Sudah paham sampai sini? Kalau sudah paham, kita kaitkan dengan program. Kita tidak membuat barang, kita tidak membuat makanan. Yang kita bahas adalah kita akan membuat program aplikasi. Kalau program aplikasi tidak masuk ke barang, tidak masuk ke makanan, tapi masuknya ke jasa. Ya, jadi ketika kalian berpikiran mau membuat program, berarti apa program yang akan dibuat, siapa yang membuatnya, dan yang ketiga adalah bagaimana cara produksinya, bagaimana cara membuatnya. 3 hal ini yang perlu kalian pahami. Ya, sudah paham ya? Oke, selanjutnya adalah ini pengertian dari beberapa ilmuwan mengenai proses produksi massal. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda, suatu barang, suatu jasa, atau menciptakan benda jasa yang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tuh, ketika barang ini dibuat, berarti barang ini punya nilai guna, barang ini punya nilai harga, dan barang ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hidup yang banyak di negara manapun. Ya, nanti pun kalian kalau membuat software, membuat program, berarti program itu harus mempunyai pertama nilai guna, yang kedua harus mempunyai nilai harga, dan yang ketiga adalah harus bermanfaat bagi orang lain sehingga bisa mempermudah dalam pengerjaan, mempermudah di dalam pengolahan, dan mempermudah di dalam membuat laporannya. Nah, ini ada menurut Armstrong dan Kotler tuh, bahwa produksi massal adalah kemampuan untuk menyediakan produk dalam skala yang besar tuh, skala massal, yang didesain secara individual dan dikomunikasikan, dipertemukan dengan kebutuhan setiap pelanggan. Jadi sudah paham ya? Kalau kalian sudah paham produksi, berarti produksi massal adalah suatu cara untuk menyediakan yang lebih besar lagi. Nah, kita lihat. Di sini ada tahapan perencanaan produksi massal. Jadi tidak ujuk-ujuk kita membuat suatu produk langsung jadi, tidak. Tidak ujuk-ujuk kita membuat suatu program kita jadi, enggak. Ada proses dan tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah tahapan desain awal. Ini disebutnya mock-up, disebutnya UI UX atau desain tampilan awalnya bagaimana. Ya, kalau di dalam pembuatan makanan itu biasanya dinamakannya testernya bagaimana itu ya contohnya. Yang kedua adalah tahapan desain produk. Kita sudah membuat tahapan kedua, yaitu sudah mulai merancang kira-kira produk yang dibuat akan dikerjakan seperti apa. Yang ketiganya adalah tahapan cara pembuatan. Ini jelas dong ya. Caranya bagaimana? Saya ambil contoh, kalian membuat program. Langkah awal kan didesain dulu tuh, bagaimana desain database-nya, bagaimana IRD-nya, bagaimana desain tampilannya. Baru dari desain ini kita masuk ke desain produk tuh. Masuk ke programnya, masuk ke software-nya, masuk ke hardware-nya. Baru yang ketiga adalah tahapan cara pembuatannya. Caranya beda-beda. Kalau seorang programmer itu pasti menggunakan aplikasi program seperti Visual Studio, pakai Sublime Text, Macromedia Dreamweaver, NetBeans, Java. Mungkin bahasanya bisa menggunakan bahasa VB.NET, bahasa Java, bahasa CI, atau bahasa C++ dan lain sebagainya. Ya, nah sehingga ketika cara pembuatan baru di sini tahapan pembuatan secara massal yang tadi. Ketika sudah tahapannya ada, sudah dibuatkan sampai di maintenance, sampai dicoba, baru akan dibuatkan secara massal. Nah, tugas kalian nanti adalah akan membuat suatu program aplikasi penggajian karyawan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang ada di bawah itu. Ini tugas kalian ya. Ini nanti silakan Google Classnya dibuka tuh, ada materi, ada video, ada tugas, kemudian dikerjakan sampai nanti batas waktu yang sudah ditentukan oleh saya. Tugasnya apa? Simak baik-baik ya. Tugasnya ini. Kerjakan tugas dari kasus berikut ini dengan ide kalian. Ide kalian, silakan, bebas. Ya, kalian punya imajinasi, kreatif yang tinggi, inovatif, dan berpikir yang tingkat tinggi juga. Supaya kalian punya bakat dan minat ke arah sana. Ya, nah setiap soal pun nanti akan ada poin-poinnya. Tugasnya apa? Lihat di sini baca ya. Bayangkanlah bahwa kalian semua sudah punya perusahaan.
Kalian bayangkan, kalian sudah mempunyai sebuah perusahaan yang besar, dan perusahaannya itu sudah berkembang, dan perusahaannya itu sudah maju. Tapi di sini ada keterangan, di sisi lain perusahaan kalian belum mempunyai aplikasi program penggajian karyawan, aplikasi untuk menggaji karyawan kalian setiap bulannya. Sehingga karena tidak punya aplikasi, maka di sini masih dilakukan secara manual, artinya masih ditulis tangan, ya, sehingga banyak kesalahan dan kekurangan dalam pengolahan datanya. Nah, pertanyaan saya adalah, silakan kalian buat ide kreatif kalian. Buatlah perencanaan produksi, merencanakan membuat program software aplikasi yang tadi, aplikasi penggajian karyawan, seolah-olah kalian akan membuat program aplikasi penggajian karyawan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Nah, ini pertanyaannya nanti jawab ya. Nanti ada file pertanyaan, di sana ada apa nama program aplikasi yang akan dibuat. Anda ketikkan tuh misalnya program aplikasi penggajian karyawan berbasis mau website, mau Android, mau desktop, mau mobile, silakanlah ya buat sendiri. Kedua, kira-kira data apa yang akan diolah yang berkaitan dengan penggajian karyawan. Ingat, programnya penggajian karyawan, kira-kira data yang terlibat apa saja. Satu, saya kasih tahu, data yang terlibat adalah karyawan. Yang kedua, ketiga, keempat, silakan cari sendiri. Ya. Tiga, rencana software apa saja yang akan digunakan untuk membuat aplikasi tersebut. Tadi yang saya sebutkan, ketika kalian membuat program berbasis desktop, berarti harus ada Visual Studio-nya, harus ada, dan seterusnya. Silakan cari sendiri ya, yang lengkap itu jawabannya. Keempat, rencanakan spesifikasi hardware-nya seperti apa. Ketika kalian mau membuat program berbentuk mobile, kira-kira hardware-nya dibutuhkan apa? Alatnya apa? Contoh, misalnya handphone. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, silakan Anda rancang sendiri, Anda jawab sendiri ya, sesuai dengan ide kalian yang kreatif. Terakhir, yang kelima, berapa lama pembuatan program aplikasi sampai program dinyatakan selesai. Itu ada di diri kalian. Kira-kira kalian untuk membuat program bisanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau berapa bulan. Silakan bebas. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa kalian harus selesai sebulan, tidak. Silakan. Itu imajinasi dari diri